Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunida, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan learning journal tentang salah satu aneka, yaitu etika publik. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu etika. Etika adalah pandangan mengenai baik atau buruk, benar atau salah yang kita lakukan. Selanjutnya, etika publik adalah pandangan tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan perilaku ASN itu terbagi menjadi 12. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan. Yang ketujuh, menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi. Yang ke-11, memegang teguh nilai ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN itu ada 14 poin. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila. Yang kedua, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya. Yang kedelapan, mampu melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Ada 3 unsur dalam dimensi modalitas, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Akuntabilitas berarti kita harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakan kita kepada rakyat. Transparansi artinya bahwa kita bersikap terbuka, peraturan, prosedur, dan pelaksanaan harus jelas dan lengkap. Sedangkan netralis adalah sebagai ASN kita dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Dimensi ketiga yaitu dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah agar terciptanya good governance atau pemerintahan yang baik. Ada 3 perubahan mindset untuk melakukan reformasi birokrasi. Yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan.
Artinya, kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukan minta dilayani. Yang kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Artinya, kita ikut serta berperan dalam kegiatan di masyarakat. Yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Legitimasi kebijakan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Karena landasan etis memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia. Yang kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Yang ketiga, karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja, legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Itulah tadi presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.